sekalian, alhamdulillah kembali lagi bersama saya di channel Andi JR, channel yang membahas seputar dasar-dasar ilmu nahwu yang diambil dari buku Matan Jurumiyah, yang merupakan buku dasar yang sangat cocok bagi para pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu. Dan alhamdulillah di channel kali ini atau di channel Andi JR akan membahas dasar-dasar seputar ilmu nahwu yang diambil dari kitab tersebut, yaitu kitab Matan Jurumiyah, buku dasar yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi ya teman-teman yang ingin mempelajari ilmu nahwu dan pusing mau belajar di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan alhamdulillah channel ini hadir untuk hal itu ya, hadir untuk memenuhi kebutuhan antum-antum sekalian yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu. Insyaallah kita akan membahas seputar dasar-dasar ilmu nahwu dari Matan Jurumiyah. Kita menjelaskan dengan penjelasan yang jelas insyaallah, dan kita berikan contoh yang mudah dipahami, dan begitu pula kita akan mengi'rab setiap contoh yang kita sebutkan insyaallah. Namun teman-teman sekalian, mungkin teman-teman melihat ada yang berbeda dari video kali ini, yang alhamdulillah di video kali ini saya menggunakan peci karena ini adalah merupakan permintaan dari subscriber kita. Katanya penjelasannya sudah sangat bagus, sangat mantap, mudah dipahami, tapi ada satu yang kurang. Ya, apa itu? Ya, katanya kurang pecinya. Dan alhamdulillah saya sekarang menggunakan peci, mungkin kelihatan lebih gagah daripada video-video sebelumnya. Sombong amat. Teman bercanda ya. Ya, kita langsung saja. Namun sebelum lanjut ya, teman-teman yang belum subscribe channel ini, ya silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman sekalian. Dan dengan subscribe berarti teman-teman mendukung channel ini agar memberikan manfaat bagi mereka-mereka atau bagi antum-antum yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu. Ya, saya kasih waktu tak usah panjang-panjang, 1 sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum dengan kebaikan ya, dengan mengklik tombol subscribe channel ini. Alhamdulillah. Kita langsung saja teman-teman sekalian, tak usah berpanjang lebar. Ya, kita sudah membahas di video sebelumnya tanda rofa huruf wawu atau yang dirofa dengan huruf wawu yang pertama, yaitu jamak mudzakkar salim. Dan alhamdulillah kita lanjut di video ini yang dirofa dengan huruf wawu yang kedua, yaitu al-asma al-khamsah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Ajurrum, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Jadi wawu menjadi tanda rofa itu pada 2 tempat. Yang pertama fi jamil mudzakkar salim, pada jam mudzakkar salim, sebagaimana di video sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar dan memberikan contoh yang mudah dipahami, dan kita sudah mengi'rab juga satu di antara contoh-contoh yang kami sebutkan. Dan yang dirofa dengan waw yang kedua adalah al-asma al-khamsah, wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumani, dan yang akan menjadi pembahasan kita di video ini. Jadi langsung saja teman-teman sekalian, yang dirofa dengan huruf waw yang kedua adalah al-asma al-khamsah, isim 5 ya. Jadi isim 5. Jadi ada isim yang khusus diberi nama al-asma al-khamsah, jadi cuma 5, tidak ada tidak kurang. Dan ada yang mengatakan al-asma as-sittah, isim 6. Namun di Matan Jurumiyah disebutkan al-asma al-khamsah, isim 5. Jadi ini cuma 5 teman-teman sekalian, dan teman-teman harus hafal agar tahu apabila isim tersebut terletak, atau salah satu di antara 5 isim tersebut terletak di sebuah kalimat, maka bisa kita katakan bahwa i'rabnya adalah atau ketika dirofa maka tanda rofanya adalah huruf waw. Jadi isimnya cuma 5 ya. Kalau teman-teman bertanya kenapa 5, kenapa bukan isim yang lain, kenapa cuma isim itu, ya memang dari semuanya seperti itu. Jadi teman-teman mau protes ahli bahasa Arab yang telah menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab, ya silahkan ya. Jadi ini cuma 5 ya, jangan protes, jangan banyak tanya. Jadi teman-teman cukup hafalkan saja ke-5 isim tersebut yang dirofa dengan huruf waw ya. Kata Imam Ibnu Ajurrum bahwasanya ada 5. Yang pertama apa itu teman-teman sekalian? Yang pertama abuka. Abuka. Yang kedua akhuka. Yang ketiga hamuka. Yang keempat fuka. Yang kelima
Dzu malin. Ya, dzu malin. Jadi cuma 5 teman-teman sekalian. Yang pertama abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzu malin. Jadi cuma dinamakan al-asma al-khamsa isim 5 karena isim tersebut cuma 5. Bahkan namun ada yang mengatakan bahwa al-asma sita isim 6. Namun yang kita bahas karena channel ini membahas dasar-dasar ilmu nahwu, jadi sebagai dasar ya cukup 5 saja yang kita sebutkan. Ya, yang dirofa dengan huruf waw. Mana huruf waw-nya? Ini. Ya. Jadi ketika kelima isim ini atau satu di antara 5 isim ini terletak di sebuah kalimat bahasa Arab dan posisinya sebagai rofa, maka tanda rofanya adalah huruf waw. Jadi 5 teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau ada yang bertanya kenapa isim-isim ini saja, kenapa bukan isim yang lainnya? Itulah kaidah bahasa Arab. Ya, dari semuanya memang seperti itu. Jadi kita sebagai pemula, ya silahkan kita ikuti saja dan hafalkan kelima ini. Ya, ini dia abuka, ayahmu. Hamuka, akhuka, saudaramu. Hamuka, iparmu. Bagi yang sudah menikah tentu memiliki ipar ya, ipar. Kemudian fuka, mulutmu. Ya, mulutmu harimaumu, bukan ya. Jadi mulutmu, fuka, mulutmu. Ya, kenapa mulutmu bukan tanganmu yang ditulis di isim 5? Ya, ini memang keadaannya seperti itu. Jadi kita harus terima. Ya, terima jadi ya. Kita tinggal menghafal ya, fuka, mulutmu. Kemudian dzu malin, orang yang memiliki harta. Jadi ini dia isim 5 al-asma al-khamsa, dan ketika dirofa isim-isim tersebut atau isim-isim ini maka tanda rofanya adalah huruf waw, abu, kemudian akhu, kemudian hamu, kemudian fu, kemudian dzu. Nah, ini dia dirofa dengan huruf ya. Jadi isim 5 teman-teman bisa dihafalkan bahwa ketika kita mendengarkan kata-kata atau istilah isim 5 maka yang dimaksud isim 5 adalah kelima kata ini, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, ini dia sebagaimana kata Imam Ibnu Ajrum, ya wa amal waw fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsa, pada isim 5 wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Nah, ini dia isim 5. Ya, silahkan dihafal, sangat mudah insyaallah. Sekarang kita masuk kepada contoh kalimatnya ketika kata-kata tersebut atau satu di antara kelima kata-kata ini berkedudukan sebagai rofa. Kita ambil kata apa kira-kira yang kita ambil teman-teman sekalian? Kita ambil kata hamuka, iparmu. Iparmu. Kalau saya belum memiliki ipar ya, karena masih jomblo. Kita lanjut ya, kita ambil kata hamuka. Iparmu. Ya, satu di antara isim 5, hamuka. Iparmu. Ya, kita mengatakan Zahaba hamuka, iparmu telah pergi. Ya, pergi kemana? Ya, entah pergi kemana. Ya, tanya ipar antum semua kemana perginya. Zahaba hamuka, iparmu telah pergi. Jadi ini dia hamuka. Zahaba hamuka, iparmu telah pergi. Atau kita ambil contoh yang lain. Roja'a abuka. Ya, bapakmu telah kembali, telah pulang, ya, pulang ke rumah setelah sekian lama pergi, akhirnya kembali pulang. Ya, jadi roja abuka, ayahmu telah pulang atau telah kembali. Yang pertama zahaba hamuka, iparmu telah pergi. Jadi ketika ayahmu datang, iparmu pergi. Ya, ini dia. Jadi ada pergantian ya, pergantian pemain. Ada yang datang, ada yang pergi. Begitulah hati ya, ketika datang satu pergi yang lain ya. Maaf. Jadi dhahaba hamuka, raja abuka. Hamuka dan abuka adalah merupakan isim 5 dan berkedudukan sebagai pelaku fa'il ya. Dhahaba telah pergi. Yang pergi siapa? Iparmu. Jadi iparmu ini berkedudukan sebagai fa'il dan di rofa, tanda rofanya adalah huruf waw ya, sama dengan abuka.
ya, berkedudukan sebagai fa'il, dan ketika di rofa tanda rofanya adalah huruf waw. Ya, ini dia. Saya kira jelas contohnya teman-teman sekalian. Begitu pula dengan tiga isim 5 yang lainnya yang kita tidak tuliskan contoh kalimatnya, dan insya Allah sama. Ketika di rofa maka tulisannya seperti ini, ya, dhumalin, akhuka, kemudian fuka. Ya, sekarang kita i'rab kalimat satu di antara kedua contoh yang disebutkan. Ya, teman-teman sekalian pilih mana? Pilih yang di atas atau yang di bawah, atau pilih saya? Sombong amat. Ya, kita i'rab yang paling atas saja. Zahaba hamuka, iparmu telah pergi. Ya, kita i'rab zahaba. Zahaba tentunya dia fiil madhi. Ya, zahaba yadhhabu. Ya, jadi fiil madhi kita katakan fi'lun madhi mabniun. Ya, fi'il madhi mabniun. Jadi selamanya fi'il madhi itu di mabni, dan i'rab zahaba sama dengan i'rab ja'a di video sebelumnya. Jadi tak usah kita i'rab karena i'rabnya sudah berulang kali fi'il madhi, dan insya Allah sama i'rabnya, tidak ada yang berubah. Selagi dia fi'il madhi yang bentuknya seperti ini, belum bersambung dengan fa'il mutakallim atau dhamir tasniyah, maka i'rabnya seperti ini. Zahaba fi'il madhi, adapun setelahnya sama dengan i'rab ja'a. Kemudian kita i'rab hamuka. Jadi hamuka i'rabnya ada dua, terbagi. Yang pertama hamu dan kaf. Nah, ini dia i'rabnya hamuka. Kemudian kita i'rab hamu. Hamu kita i'rab sebagai fa'ilun. Fa'ilun. Ya, fa'ilun marfu'un ya tentunya. Fa'ilun marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya. Ya, wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya, jadi tanda rafa' fi isim lim adalah al-waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Ini dia huruf waw-nya. Kenapa waw? Ya, kita li'annahu, ya, karena yang dirofa dengan waw ada dua, ya, jamak mudzakkar salim dan isim 5. Ya, kita sebutkan alasannya kenapa huruf waw. Li'annahu min asma'il khamsa, minal asma'il khamsa, karena kata hamu ini adalah satu di antara 5 isim-isim khamsa, itu termasuk di antara isim 5 asma'ul khamsa. Jadi ini dia alasannya. Kemudian setelah itu dia berkedudukan sebagai mudhaf, wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhaf, dan kata hamu ini adalah mudhaf, ya. Kemudian kita i'rab kaf. Kaf. I'rabnya ini ada dua. Bisa kita katakan dhamirun muttasilun, ya, mabniun 'alal fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tapi terlalu panjang, kita i'rab yang singkat saja. Mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Langsung saja ya. Mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Ya, ini dia i'rabnya kaf, mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. I'rab singkat ya. Kalau mau i'rab panjangnya ada, kita katakan dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Hampir sama, tapi ini dia i'rabnya secara singkat, ya. Jadi ini dia i'rab isim 5. Jadi ada kata mudhaf. Yang pertama hamu, dia harus ada mudhafnya. Kemudian kafnya dia adalah mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Ini dia i'rab cukup panjang ya. Kalau kita apalagi i'rab lengkapnya. Saya kira jelas teman-teman sekalian. Yang kita katakan dhahaba fi'lun madhi mabniun 'alal fathati fi la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian hamu fa'il, ya, pelaku dalam kalimat ini, pelaku. Marfu, ya, fa'il itu selalu dirofa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya hamu al-waw, huruf waw.
Kenapa huruf wawu? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena hamu ini bagian dari isim 5. Wa huwa mudhaf. Ya, kata hamu ini adalah mudhaf. Insyaallah teman-teman bertanya apa itu mudhaf, insyaallah saya bayanu anha. Jadi akan datang penjelasannya tentang mudhaf ilaih. Namun enggak apa-apa kita sebutkan. Kemudian kaf mudhafun ilaih. Jadi di mana ada mudhaf pasti ada mudhafun ilaih. Ya, di mana ada kamu pasti ada aku di situ. Ya, gitu ya teman-teman sekalian. Ya, bercanda ya. Mudhafun ilaih ya disandarkan fi mahalli jarrin, ya posisinya dia dijar, kedudukannya dia dijar meskipun tidak ada tanda jar di sini huruf kasrah, tapi posisinya saja yang dijar tempatnya, karena mudhafun ilaih itu selalu dijar. Karena tidak ada huruf jar di sini maka kedudukannya saja, posisinya, ya, letaknya di sini dia dijar meskipun tidak nampak. Makanya kita katakan mahal, tempatnya, kedudukannya jarrin, dijar. Fi mahalli jarrin. Kalau kita mengirob kata, kemudian dia kedudukannya dijar, meskipun dia tidak dijar secara jelas, tapi cuma posisinya saja yang dijar, maka kita katakan mahalli, fi mahalli, posisinya, ya, dijar. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Yang kedua yang dirofa dengan huruf waw. La'alla al-bayan mafhum ladaikum ayyuhal ikhwatu al-fudala wal akhawat al-fadilat. فإن لم تفهموا فعليكم أن تسألوا في هذا الفيديو أو تقدموا الأسئلة ما يتعلق بهذا البيان. Nah, saya kira cukup tentang isim 5 dan kita sudah menyelesaikan alhamdulillah wa bimanillah dua tanda rofa, yaitu huruf yang pertama dhamma dan yang kedua huruf waw. Dan insyaallah fi liqa'ina al-qadim nuwasil al-bayan ila alamati ar-rafi ats-tsalitsah wa hiya al-alif. Jadi kita akan lanjutkan tanda rofa yang ketiga di video yang akan datang, yaitu tanda rofa huruf alif. Ya, saya kira cukup ya, kita tutup teman-teman sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita di dalam mempelajari ilmu nahwu.